Meksiko atau secara resmi United Mexican State adalah sebuah negara di bagian selatan benua Amerika Utara dan merupakan negara terbesar di Amerika Latin setelah Brazil dan Argentina. Meksiko memiliki luas wilayah sekitar 1.964.375 km persegi dengan total garis pantai sepanjang 9.330 km yang menjadikan Meksiko di urutan ke-13 sebagai negara terbesar di dunia. Luas negara ini sedikit lebih besar daripada Indonesia yang berada di urutan ke-14. Meksiko berbatasan dengan Amerika Serikat di sebelah utara, dengan Samudra Pasifik di selatan dan barat, dengan Guatemala, Belize, dan Laut Karibia di sebelah tenggara, dan Teluk Meksiko di sebelah timur. Pada tahun ini, populasi penduduk Meksiko mencapai 128.401.355 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 66 orang per kilometer perseginya. Mexico City adalah kota terbesar di negara ini, sekaligus menjadi ibu kota dengan luas wilayah sekitar 1.495 km persegi dengan total penduduk sekitar 12.294.193 jiwa pada tahun ini. Pada tahun 1930-an, pemerintah Meksiko telah berpandangan bahwa semua orang Meksiko adalah bagian dari komunitas mestizo, di mana mereka dibedakan berdasarkan tempat tinggal mereka, kefasihan dalam bahasa pribumi, dan tingkat kepatuhan dengan adat istiadat pribumi. Adapun etnis lain yang tinggal di Meksiko, seperti Afro-Meksiko sekitar 2% dari populasi penduduk pada tahun 2020, dan orang kulit putih Meksiko sekitar 47%. Bahasa Spanyol merupakan bahasa nasional secara de facto yang dituturkan oleh sebagian besar penduduk Meksiko dan menjadikan Meksiko sebagai negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Pemerintah Meksiko juga secara resmi mengakui 68 kelompok bahasa dan 364 ragam bahasa pribumi. Diperkirakan sekitar 8,3 juta warga menuturkan bahasa ini. Bahasa Nahuatl atau Aztec adalah yang paling banyak digunakan oleh 1,7 juta penutur. Kemudian ada bahasa Yucatec Maya yang digunakan sekitar 850.000 penutur, bahasa Maya digunakan oleh 500.000 penutur, lalu bahasa Mixtec atau Zapotec yang digunakan masing-masing sekitar 500.000 penutur. Katolik Roma merupakan agama terbesar di Meksiko dengan persentase sekitar 72,1% dari populasi penduduk. Walaupun konstitusi pada tahun 1857 dan 1917 membatasi peran gereja Katolik Roma di Meksiko. Kemudian, Kristen Protestan sekitar 11,2% dengan denominasinya. Lalu, tidak beragama sekitar 1% dan agama lainnya sekitar 4%. Meksiko merupakan negara federasi yang pemerintahannya representatif, demokratis, dan republik berdasarkan sistem presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1917. Konstitusi menetapkan 3 tingkat pemerintahan, yaitu unifederal, pemerintahan negara bagian, dan pemerintahan kota. Menurut konstitusi, semua negara konstituen federasi harus memiliki bentuk pemerintahan republik yang terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif diwakili oleh seorang gubernur dan kabinet yang ditunjuk. Cabang legislatif dibentuk oleh kongres unikameral dan yudikatif yang akan mencakup Mahkamah Agung negara bagian. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan juga merupakan panglima tertinggi pasukan militer Meksiko. Saat ini, Presiden Meksiko dipimpin oleh Andrés Manuel López Obrador. Secara ekonomi, Meksiko termasuk negara dengan ekonomi berkembang. Per April 2018, Meksiko memiliki PDB nominal terbesar ke-15 sekitar 1,15 triliun US dollar dan terbesar ke-11 berdasarkan paritas daya beli dengan nominal sekitar 2,45 triliun US dollar. Pertanian telah menyumbang 4% dari perekonomian selama 2 dekade terakhir. Sementara industri menyumbang 33% seperti otomotif, minyak, dan elektronik, dan bidang jasa terutama jasa keuangan dan pariwisata berkontribusi sekitar 63%. Pada tahun 2022, PDB per kapita Meksiko berada di 10.950 US dollar.
Peradaban besar dan kompleks berkembang di wilayah tengah dan selatan Meksiko, dengan wilayah selatan meluas ke tempat yang sekarang disebut Amerika Tengah, di tempat yang kemudian dikenal sebagai Mesoamerika. Peradaban ini muncul di wilayah yang tidak memiliki sungai besar yang dapat dilayari, tidak ada hewan beban dan medan yang sulit yang menghambat pergerakan orang dan barang. Kehadiran orang di Mesoamerika pernah diperkirakan berasal dari 40.000 tahun yang lalu. Perkiraan berdasarkan apa yang diyakini sebagai jejak kaki kuno yang ditemukan di lembah Meksiko. Tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut menggunakan penanggalan radiokarbon, tampaknya penanggalan ini mungkin tidak akurat. Orang pertama yang menetap di Meksiko menghadapi iklim yang jauh lebih sejuk daripada iklim saat ini. Selama periode pra-Columbus, banyak negara kota, kerajaan, dan kekaisaran bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan dan prestis. Meksiko kuno dapat dikatakan telah menghasilkan 5 peradaban besar seperti Olmec, Maya, Teotihuacan, Toltec, dan Aztec. Tidak seperti masyarakat asli Meksiko lainnya, peradaban ini memperluas jangkauan politik dan budaya mereka ke seluruh Meksiko dan sekitarnya, terkecuali suku Maya. Eksplorasi daratan pertama diikuti oleh fase ekspedisi dan penaklukan pedalaman. Kerajaan Spanyol memperluas upaya Reconquista yang diselesaikan di Spanyol pada tahun 1492 kepada orang-orang non-Katolik di wilayah baru. Pada tahun 1502 di pantai Kolombia saat ini dekat Teluk Uraba, penjelajah Spanyol dipimpin oleh Vasco Nunes dan Balboa menjelajahi dan menaklukkan daerah dekat Sungai Atrato. Secara umum, penaklukan Spanyol atas Meksiko menunjukkan penaklukan wilayah tengah Mesoamerika di mana Kekaisaran Aztec berada. Jatuhnya ibu kota Aztec, Tenochtitlan, pada tahun 1521 merupakan peristiwa yang menentukan. Tetapi penaklukan wilayah lain di Meksiko seperti Yucatan berlangsung lama setelah Spanyol mengkonsolidasikan kendali atas Meksiko Tengah. Penaklukan Tenochtitlan menandai dimulainya periode kolonial selama 300 tahun, di mana Meksiko dikenal sebagai Spanyol baru yang diperintah oleh Raja Muda atas nama monarki Spanyol. Kolonial Meksiko memiliki elemen kunci untuk menarik imigran Spanyol, yaitu penduduk asli yang padat dan kompleks secara politik yang dapat dipaksa untuk bekerja dan kekayaan mineral. Kekayaan ini membuat Spanyol menjadi kekuatan dominan di Eropa, menyaingi Inggris, Perancis, dan Belanda. Memasuki era kemerdekaan, pemberontak terinspirasi dari revolusi Amerika dan Perancis yang melihat peluang kemerdekaan pada 1808 ketika Napoleon menginvasi Spanyol dan Raja Spanyol Charles IV dipaksa turun tahta. Napoleon menempatkan saudaranya Joseph Bonaparte di atas tahta Spanyol. Ketika Meksiko mencapai kemerdekaannya, bagian selatan Spanyol baru juga merdeka. Sebagai hasil dari perjanjian Cordoba, Amerika Tengah, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan sebagian Chiapas saat ini adalah dimasukkan ke dalam Kekaisaran Meksiko. Meskipun Meksiko sekarang memiliki pemerintahannya sendiri, tidak ada perubahan revolusioner baik secara sosial maupun ekonomi. Spanyol menggerakkan peristiwa yang membawa Iturbide, putra seorang pedagang provinsi, sebagai kaisar Meksiko dengan penolakan Spanyol terhadap perjanjian tersebut dan dengan tidak adanya kerajaan Eropa yang menerima tawaran menjadi Raja Meksiko. Banyak orang Kreol sekarang memutuskan bahwa memiliki seorang Meksiko sebagai rajanya dapat diterima. Partai Republik mencari bentuk pemerintahan itu daripada monarki. Kaisar mengatur semua ornamen monarki dengan pengadilan dan jubah kekuasaan yang bagus. Tindakannya yang semakin diktator dan mematikan kritik membuatnya menutup Kongres. Khawatir bahwa seorang kolonel muda yang brilian, Antonio Lopez de Santa Anna, akan memberontak. Kaisar membebaskannya dari perintahnya. Alih-alih mematuhi perintah, Santa Anna memproklamasikan sebuah republik dan buru-buru menyerukan diadakannya kembali Kongres. 4 hari kemudian, dia mundur dari republikanismenya dan hanya menyerukan pencopotan kaisar dalam rencana Casamata. Santa Anna mendapatkan dukungan dari jenderal pemberontak Guadalupe Victoria. Tentara menandatangani rencana tersebut dan kaisar turun tahta pada 19 Maret 1823. Liberal menggulingkan Santa Anna yang konservatif dalam rencana Ayutla dan berusaha menerapkan reformasi liberal dalam serangkaian undang-undang terpisah, kemudian dalam konstitusi baru yang memasukkannya. Meksiko mengalami perang saudara dan intervensi asing yang membentuk monarki dengan dukungan kaum konservatif Meksiko.
Itulah sejarah singkat tentang negara Meksiko, dan untuk lebih mengenal lagi tentang Meksiko, inilah 17 fakta tentang Meksiko. Nama Meksiko diambil dari ibu kota kuno Aztec, yaitu Meksiko Tenochtitlan. Meksi berasal dari nama Mexitli, yaitu seorang dewa perang. Sedangkan Co berarti tempat. Jadi, nama Meksiko memiliki arti tempat seorang dewa perang. Bendera Meksiko diadopsi tanggal 16 September 1968, tetapi desainnya telah ada sejak tahun 1821. Bendera ini merupakan bendera triwarna vertikal hijau, putih, merah, dan lambang negara di tengahnya. Warna hijau memiliki arti kemerdekaan dan harapan. Warna putih melambangkan keyakinan orang-orang Meksiko dan kesatuan. Lalu warna merah melambangkan persatuan dan darah yang tertumpah pada saat perjuangan kemerdekaan. Dan dengan elang di tengahnya adalah lambang negara Meksiko. Peso adalah mata uang resmi negara Meksiko sejak tahun 1821. Pada tahun 1993, kode mata uang ini berganti dari MXP menjadi MXN. Jika kita konversikan ke rupiah, 1 peso Meksiko setara dengan 873 rupiah. Nama resmi negara ini adalah Estados Unidos Mexicanos, diambil dari bahasa Spanyol yang berarti Negara Kesatuan Meksiko. Perbatasan Meksiko dan Amerika merupakan perbatasan terpanjang kedua di dunia setelah perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada. Perbatasan ini membentang dari Samudra Pasifik di barat sampai Teluk Meksiko di timur. Anjing Chihuahua adalah anjing terkecil di dunia. Berat mereka tidak lebih dari 6 pon dan tinggi sekitar 15-25 cm. Anjing ini dinamai berdasarkan daerah yang ada di Meksiko, yaitu Chihuahua. Orang Meksiko modern adalah perpaduan unik dari banyak peradaban kuno seperti Olmec, Zapotec, Toltec, Maya, Aztec, Inca, Afrika, Prancis, dan Spanyol. Piramid Chichén Itzá di Meksiko adalah salah satu dari 7 keajaiban di dunia saat ini. Meksiko secara geografis berada di lokasi cincin api atau Ring of Fire, yaitu zona gempa dan gunung berapi paling berbahaya di bumi. Meksiko merupakan negara dengan penganut agama Katolik terbanyak kedua di dunia setelah Brazil. Meksiko memiliki piramida terbesar di dunia, yaitu Great Pyramid Colula. Jaguar adalah kucing liar terbesar yang berhabitat asli di hutan selatan Meksiko. Bullfighting atau adu banteng dengan manusia atau matador adalah olahraga nasional Meksiko yang dibawa Spanyol saat menjajah Meksiko. Namun, sepak bola menjadi olahraga yang paling populer di Meksiko. Terdapat berbagai makanan asal Meksiko yang telah mendunia, seperti taco, burrito, hingga enchilada. Bank di Meksiko akan penuh pada tanggal 1 dan 15 karena sistem gaji di Meksiko dilakukan 2 kali dalam sebulan. Texas dahulu adalah provinsi dari Meksiko yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1836, sehingga mengakibatkan perang dengan Amerika Serikat antara tahun 1836 sampai 1838. Sombrero adalah sejenis topi yang berasal dari Meksiko. Kata ini berasal dari bahasa Spanyol yaitu sombra, artinya bayangan. Itulah beberapa fakta dari negara Meksiko yang berhasil kita rangkum. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk support terus channel ini.